Sebelum menonton video ini, diharapkan untuk tidak mempercayai apa yang saya katakan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kebenaran hanya milik Tuhan semata. Salam Rahayu. Pada video sebelumnya, kita sempat membahas sosok Ksatrio Piningit berdasarkan ramalan beberapa tokoh besar di Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan membahas persamaan antara Ksatrio Piningit dengan beberapa tokoh besar di akhir zaman berdasarkan kepercayaan agama besar yang ada di Nusantara. Dalam bait 159 Serat Musasar Joyoboyo dijelaskan, selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun atau sinungkalan Dewa Wolu, ngasta menggalaning ratu, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Dari bait-bait tersebut, banyak yang menafsirkan bahwa pertanda kedatangan Ksatrio Piningit adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Ksatrio Piningit akan muncul saat Indonesia mencapai puncak kehancuran. Kemudian Ksatrio Piningit akan hadir menjelang akhir zaman, berwujud sama seperti manusia biasa, tetapi sebenarnya dia adalah dewa atau manusia yang terpilih yang ditugaskan untuk membawa perubahan. Kemudian berparas seperti Batara Kresna. Jika kita melihat dalam pewayangan Jawa, sosok Kresna digambarkan mempunyai sifat adil dan bijaksana, serta murah hati dan seluruh rakyat mendukungnya. Selanjutnya bersenjata Trisula Weda diartikan sebagai manusia yang mempunyai 3 pegangan hidup, yakni kejujuran, lurus, dan kebenaran. Selanjutnya kita akan melihat beberapa tokoh yang akan memimpin manusia pada akhir zaman, berdasarkan kepercayaan agama yang ada di Nusantara. Yang pertama ada agama Islam, di mana dalam kepercayaan agama Islam akan muncul satu sosok pemimpin yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezoliman dan menegakkan keadilan di muka bumi. Tanda kedatangannya adalah sebagai salah satu petanda kiamat besar yang akan terjadi. Dalam kepercayaan agama Islam, sosok pemimpin ini dikenal sebagai Imam Mahdi dan dikatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang jujur dan adil, serta banyak kaum muslimin yang mengikutinya. Disebutkan bahwa Imam Mahdi memiliki kepribadian yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW dan memiliki nama yang sama dengan Rasul SAW. Dalam kepercayaan agama Islam, Trisula Weda bisa saja diartikan sebagai manusia yang selalu berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad SAW dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mencintai sesama manusia. Selanjutnya ada agama Hindu. Para pengikut agama Hindu juga meyakini konsep kemunculan juru penyelamat di akhir zaman. Umat Hindu meyakini bahwa saat ini manusia berada dalam zaman Kali Yuga, yang merupakan periode keempat dan terakhir di dunia ini. Dan pada suatu masa di zaman ini, Kalki akan muncul. Kalki adalah awatara atau reinkarnasi ke-10 dari Dewa Wisnu, yang dikenal sebagai dewa pemelihara. Ketika dunia dikuasai kezoliman dan banyak manusia tidak lagi mengamalkan ajaran agama, maka saat itulah Kalki akan muncul. Kalki digambarkan sebagai laki-laki yang menunggang kuda putih, menggenggam pedang berkilat untuk membasmi kezoliman dan kejahatan. Ia akan membasmi segala bentuk kegelapan yang akan muncul sebagai pemenang. Berdasarkan keyakinan agama Hindu, Kalki akan membumi dan menghanguskan pemerintahan yang buruk, dan kemudian membentuk sebuah pemerintahan yang mendunia, adil, dan berporos pada kemurnian agama. Atas dasar ini, dalam sebuah kitab suci Hindu yang disebutkan, tangan kebenaran akan datang, dan berganti terakhir akan muncul. Ia akan mendominasi ke seluruh arah timur dan barat, serta memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk di seluruh penjuru dunia. Dalam agama Hindu, Trisula bisa saja diartikan sebagai manusia yang hanya bergantung kepada Brahma,
Wisnu, dan Siwa. Dalam kepercayaan agama Buddha, keyakinan tentang adanya seorang juru penyelamat di akhir zaman sangat erat hubungannya dengan konsep Maitreya. Dalam bahasa Sangsekerta, Maitreya diartikan sebagai cinta kasih yang merujuk kepada sosok yang penyayang. Sosok Maitreya sering digambarkan sebagai orang yang duduk dan siap akan beranjak berdiri. Hal ini mengidentifikasikan bahwa ia siap untuk bangkit kembali. Dalam sebuah buku sejarah Buddha, ada pembahasan tentang kebangkitan Maitreya. Di buku itu disebutkan, setelah Buddha sampai ke nirwana yang agung dan mendunia mengalami kemerosotan moral yang dahsyat, ajaran-ajaran Buddha akan tenggelam dan usia umat manusia berkurang sebanyak 10 tahun. Pada masa ini, roda kehidupan berbalik dan kehidupan manusia akan berubah. Dan hal ini terus berlanjut hingga usia manusia mencapai 80.000 tahun. Dengan panjangnya usia manusia dan tersedianya lahan dan penyebaran ajaran-ajaran Buddha ini, akan datang seorang penunjuk jalan yang dikenal dengan nama Maitreya. Ia akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia yang menyebarkan ajaran Buddha. Dalam kepercayaan agama Buddha, Trisula bisa saja diartikan sebagai Buddha, Dharma, dan Sangha. Dalam kepercayaan agama Kristen, dalam agama Kristen juga terdapat tentang kemunculan juru penyelamat di akhir zaman. Salah satu fakta yang mengungkapkan hal ini adalah kedekatan masa kemunculan kembali Yesus dengan masa kemunculan Imam Mahdi secara global. Kabar tentang kedatangan kembali juru penyelamat dalam tradisi Kristen dapat ditemukan dalam kitab-kitab suci pokok mereka, yaitu Injil Mata, Luka, Markus, dan Yohana dalam Injil Barnabas. Akan tetapi kitab satu ini tidak dipercayai oleh ulama Kristen. Dalam kepercayaan agama Kristen, Trisula bisa saja diartikan sebagai Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tadi itu adalah penjelasan mengenai Ksatrio Piningit dan kesamaannya dengan tokoh penyelamat di akhir zaman, berdasarkan kepercayaan yang ada di Nusantara. Sekali lagi, penjelasan di atas tidak bisa dipastikan dengan pasti kebenarannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu.